Nikah. Tapi di lab Ya, asik lah. Ya, jam 19. dan bos aluan aja lima kali. Ini semuanya
Bismillah. Suara saya bisa didengar atau tidak? Saya. Bisa. Baik, insya Allah Oke. bisa, insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pembina Markas Qiraat Indonesia, Ustadz Muhammad Ihsan Ufik, Ustadz Qori Hamad, yang kami hormati Ketua MKI Ustadz Ahmad Muhsin dan wakilnya Ustadz Ahmad Syaifuddin Amin dan seluruh jajaran kepengurusan Markas Qiraat Indonesia yang kami hormati pula asatidzah semuanya, asatidzah semua yang hadir pada kesempatan malam malam hari ini, ahlan wa sahlan. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini bisa berjumpa, silaturahmi dan juga sekaligus pembukaan kelas yang insya Allah akan kita jalankan bersama ke depan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, dan kita umatnya yang sama-sama mengharapkan syafaatnya insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik asatidah, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada peserta baru yang sudah lulus ya kemarin tes kelas tahfidz dan juga reguler dan juga kelas sanad. Semoga insya Allah ke depan kita bisa sama-sama saling mengingatkan, saling belajar, istiqomah untuk membersamai Al-Quran insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini karena mungkin di sebagian tempat masih adzan ya, tapi supaya tidak terlalu malam, kita mulai saja dengan dengan surat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya Allah. Baik, acara selanjutnya insyaallah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Jalaluddin. Kepada beliau disilahkan. Bapak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Jalal yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga menjadi tambahan berkah untuk kita pertemuan pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Asatidah, acara selanjutnya itu sambutan insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Ketua MKI, namun qadarullah sudah kami telepon ya, tapi masih uh, belum ada jawaban, sehingga mungkin kita lanjut dulu ya ke arahan atau apa namanya ya, petunjuk teknis terkait panduan akademik terkait pembelajaran kita ke depan akan seperti apa. Insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Divisi Ustazah Neneng Siti Zakiyah. Apakah bisa masuk, Teh Neneng? Alhamdulillah, masuk Ustazah Dini.
Bisa ya? Sudah. Ya, Ya, ini tertutur. saya share screen, share panduannya sudah ada, Kak? Sudah masuk. Baik, bisa langsung saya mulai, Saza. Ya, Saza Dini bisa langsung saya mulai ini? Iya, tafadhali, Nenek boleh. Ya, baik. Boleh disimak asatidzah ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir insyaallah. Ya, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kami khususnya dari tim divisi tahfiz mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada para peserta tahfiz reguler, tahfiz ya kelas reguler dan tahfiz kelas pengambilan sanad Markas Qiraat Indonesia, yang mana kalau tahfiz reguler itu sekarang angkatan ke-13 ya. Kalau untuk tahfiz pengambilan sanad ini angkatan ketiga. Baik, alhamdulillah senang sekali rasanya kalau dari kami ya tim divisi tahfiz sejujurnya ini kok waktu terasa kayaknya cepet banget begitu ya. Mengingat memang pembukaan kelas tahfiz ini terbilang eh, frekuensinya sering ya. Maksud sering itu dia 1 tahun itu kami buka pendaftaran itu eh, 4 kali ya. Jadi 3 bulan sekali kami buka pendaftaran setiap Maret, Juni, September, dan Desember gitu. Jadi kayak baru juga kemarin buka pendaftaran saya udah buka pendaftaran lagi. Baru juga kemarin saya baca panduan akademik gitu ya. Masya Allah, tabaraka rahman, alhamdulillah bini maksudatimus sholihat. Kan Ustazah Neneng suaranya kurang jelas katanya, tapi di saya sebetulnya jelas sih, hanya kurang kurang Gitu. kencang aja mungkin, kurang dekat ya. Ya baik baik. Kalau sekarang gimana? Nah, sudah agak mending. Sudah. Oh iya, Gimana sayanya sih Ustazah? harus Udah ada agak ya. ini kali ya. Iya baik. Ya sekarang udah jelas. Sudah ya, sudah. Kalau di saya Jelas sudah ya. sih. Sudah. Iya baik. Dan hal ini merupakan nikmat yang luar biasa ya, karena berarti sedemikian antusiasnya gitu eh, eh, para pendaftar ya, pendaftar eh, terhadap ya program tahfiz ya di Markas ke Indonesia ini, baik itu kelas reguler dan kelas sanad. Sejujurnya kemarin juga ini kan kelulusan ini kita eh, ada yang masuk kelas apa ya, yang masuk di inden ya, di inden karena memang ada yang memang tidak masuk kriteria lulus ya. Ada yang memang ini eh, kuotanya gitu ya. Kuotanya memang sudah tidak ada kuota begitu ya. Eh, jadi eh, kami seleksi sedemikian rupa sehingga eh, yang sekarang yang masuk lulus inilah yang alhamdulillah ya terpilih untuk batch ya di batch 13 untuk kelas reguler ini, dan di batch 3 ya untuk kelas pengambilan sanad. Kalau kelas pengambilan sanad ini setahun 2 kali setiza ya. Ini di bulan Juni ya dan Desember ya. Di setiap Juni ya. Juni dan Desember gitu. Ya baik, tanpa berpanjang lebar ya. Mohon izin saya diamanahi sebagai ketua divisi tahfiz
Markas Kirat Indonesia akan membacakan panduan akademik program tahfiz untuk kelas reguler dan kelas sanad. Ya, ini untuk kedua kelas ini sama, ya, secara umum sama, walaupun nanti ada sedikit perbedaan. Contohnya misalnya kalau kelas sanad itu tidak ada kebijakan cuti, ya, tapi secara umum sama. Ya, baik, Bismillah, kita mulai. Ya, nanti kami bagikan untuk dibaca-baca ulang lagi ya pada oleh para peserta di sini. Termasuk nanti kami ada kalender akademik tahfiz khusus. Ya, insya Allah kami nanti bagikan ke grup ya. Jadi asatidzah nanti bisa menjadi acuan ya untuk kapan nih saya ujian terbuka. Ini kan udah pada tahu ya ada 3 ujian kita di MQ ini. Ujian tertutup, ujian triwulan, ujian terbuka gitu. Itu sudah ada di di kalender akademik ya. Jadi sekarang kita ke ini dulu ya. Apa namanya? Panduan akademik ya. Profil, lalu visi misi, musyrif dan musyrifah. Baik. Pertama musyrif dan musyrifah. Untuk musyrifnya ada 11 musyrif. Ya. Untuk musyrifah ada 5 musyrifah. Ini lalu tata tertib program ya, meluruskan niatnya untuk Allah, menjaga adab kepada seluruh pengurus serta musyrifah, disiplin, bersungguh-sungguh dan tepat waktu. Mengupayakan untuk mengikuti kelas tahfiz biriwayah hingga selesai menghafal minimal 1 level 5 juz. Ustazah, bagaimana jika saya sudah selesai 1 level 5 juz, tapi saya berniat mau melanjutkan ke level berikutnya? Apakah saya harus daftar ulang lagi, harus tes lagi? Tidak, ya. Tidak usah bayar daftar ulang, tidak usah tes lagi, langsung aja next level. Ya, seperti itu. Kalau misalnya memang sudah, saya milihnya cuma 1 level kok, udah mau selesai aja, ya nggak apa-apa, seperti itu ya. Lalu mempersiapkan diri dan serius mengikuti ujian tertutup triwulan terbuka. Mengkomunikasikan kendala pada musyrif-musyrifah dan tim divisi tahfiz jika ada. Monggo bisa japri ke saya kalau ada sesuatu ya berkaitan dengan halaqah tahfiznya. Bisa langsung juga ke para musyrif-musyrifnya ya. Jangan sungkan. Gambaran program. Pertama, halaqah dilaksanakan setiap 3 kali dalam sepekan. Hari dan jam menyesuaikan musyrif-musyrifah dari pilihan masing-masing. Sebagaimana sudah para asatidzah sini pilih ya di Google Form itu waktu daftar. Begitu. Lalu menghafalkan dan menyetorkan minimal 1 halaman dan maksimal 5 halaman dalam setiap pertemuan. Ini untuk kelas reguler. Ya. Ya, untuk ini kelas reguler. Untuk kelas sanad, nah ini ya, untuk kelas sanad ini minimal 5 halaman. Ya. Minimal 5 halaman, maksimal setengah juz. Makanya untuk kelas sanad ini dia ditarget harus setahun selesai. Ya, maksimal. Begitu. Ya. Lalu setiap akhir juz akan diadakan ujian dengan sistem sambung ayat oleh musyrif-musyrifah masing-masing. Ini kami namakan ujian kenaikan juz atau ujian tertutup. Ya. Setiap selesai 1 juz tidak boleh naik ke juz berikutnya sebelum diuji juz tersebut. Bagaimana teknisnya nanti detailnya. Ini secara umum dulu ya. Setiap 3 bulan sekali akan diadakan ujian per triwulan. Maret, ya, Juni, September, Desember.
Tanggal berapa Ustazah? Nanti di Kaldik bisa dilihat ya, ada tanggalnya. Ujian triwulan ini apakah berlaku juga di kelas Nadia? Sama. Kelas Nada ada, kelas reguler ada. Ya. Berikutnya, setiap selesai satu level 5 juz akan diadakan ujian terbuka 5 juz. Sambung ayat oleh tim penguji khusus, ujian terbuka. Ya, yang disiarkan secara live YouTube atau diupload di medsos MKI, yaitu kondisional ya. Gitu. Tapi yang pasti setiap selesai satu level, setiap selesai 5 juz, itu akan diadakan ujian terbuka. Ya, ujian terbuka yang bukan oleh musyrifnya. Ada tim penguji khusus. Ya, begitu. Detailnya gimana nanti? Ya. Lalu ada yang keenam ini pendalaman pemahaman ilmu tajwid. Sebulan sekali dengan modul syarah matan Tufa As-Samanudia. Ini sudah dikirimkan Ustazah Dini? Menyusul nanti. Ya, menyusul insya Allah. Menyusul insya Allah ya. Ya akan dikirimkan sesuai dengan alamat masing-masing. Ini free ya waktu itu. Apa syarah matan ini ya, syarah matan Samanudia ini. Nah, ini sebulan sekali ya. Dan sifatnya memang tidak wajib mengikuti ini ya. Cuman sayang sekali kalau tidak ikut begitu karena banyak sekali hal-hal ya tentang tajwid yang pasti wah, kayaknya baru tahu ini gitu gitu ya. Seperti itu. Ya. Berikutnya, ini kita ke teknis ya, Sastiza. Teknis ujian kenaikan juz, ujian tertutup. Ujian kenaikan juz bersifat wajib diikuti oleh seluruh peserta sebagai syarat melanjutkan hafalan ke juz berikutnya. Ustazah, berapa soal? Ada nanti. Ya, yang kedua dulu, ujian dilaksanakan tertutup pada halakohnya dan diuji oleh musyrif masing-masing. Ujian kenaikan juz terdiri dari 4 soal. Satu soal diambil dari satu rubu'. Tidak diperkenankan lahan jali. Nah, tapi lahan jalinya mutasabiqin ya. Bukan lahan jali dalam artian ilmu tajwid. Ya. Menurut mutasabiqin lahan jali di sini adalah kesalahan yang dibenahi oleh penguji. Jika ada, maka ujian diulangi. Maka ujian kenaikan juz ini sifatnya benar-benar harus rapih, tidak ada kesalahan. Gitu, ya. Tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka ujian akan diulangi ya. Nomor 5, ujian hanya diselenggarakan 3 kali saja. Jika ujian yang ketiga masih tidak lulus, maka ujian dihentikan dan langsung naik ke juz berikutnya. Ya, tapi tetap saja jangan misalnya, tenang aja deh, nanti juga dinaikkan ke juz berikutnya. Nggak gitu juga kan. Gitu. Karena nanti tetap juga ada ujian triwulan, ada ujian tertutup apa terbuka kan. Yang itu dimulai dari kerapihan di awal, di ujian awal ini, ujian tertutup ini, begitu. Jadi kalau misalnya 3 kali masih nggak lulus, ya lanjut ke juz berikutnya. Jadi ada batasan sampai 3 kali. Ujian dilaksanakan pada halakohnya dan diuji oleh musyrif masing-masing. Ujian dilaksanakan melalui Zoom meeting dan wajib on cam, baik peserta maupun musyrif-musyrifahnya. Gitu ya, seperti itu. Saja kalau lagi setoran on cam enggak, itu kondisional. Kalau lagi setoran, ya. Lagi setoran, kondisional, boleh on cam, boleh tidak. Eh, tapi lebih baik on cam, begitu. Tapi kalau ujian itu wajib, wajib on cam. Baik, itu untuk ujian kenaikan juz tertutup. Kayaknya saya langsung aja buka dulu ini pertanyaan ya untuk ujian kenaikan juz tertutup.
sebelum ke yang lainnya. Barangkali monggo ada pertanyaan dulu nggak? Ujian kenaikan jus, ujian tertutup. Iya. Izin Baik, kalau Ustazah, ada gimana? izin mau bertanya. Mohon, iya silakan. Suaranya kan Eh, barangkali. kan tadi disebutkan misalkan ada lahan jali ya, berarti kan itu yang dibenahi oleh penguji. Misalkan kita salah, tapi bisa membenarkan sendiri gitu saja. Apakah itu masih dikategorikan lulus gitu saja? Oh, itu dulu Ustaz kalau seperti itu. Sebentar. Ah, ya baik, terima kasih. Ya, bentar. Ya, baik ya, bagus Ustaz pertanyaannya ya. Insya Allah ini yang lain juga pasti apa tentang lahan jali ini ya perlu penjelasan. Jadi begini, saat peserta misalnya salah atau agak lama diem gitu ya. Nah itu dikasih kesempatan sampai 3 kali dulu Ustaz. Ya, misalnya dia salah, kata pengujinya bukan, betul dibetulkan lagi, bukan juga gitu. Terus dibutuhkan lagi pas ketiga kali bukan. Nah, udah pas keempat kalinya ya karena 3 kali masih belum betul, berarti itu udah masuknya lahan jali. Karena yang keempat kalinya kan nanti dikasih tahu penguji. Nah, saat dikasih tahu kan itu udah masuknya lahan jali gitu. Jadi memang dikasih kesempatan Ustadz untuk membetulkan sendiri dulu gitu. Dikasih kesempatan membetulkan sendiri dulu sampai 3 kali. Begitu, insya Allah. Bisa difahami saja. Ya, baik saja. Baik, syukron. Ada lagi, monggo. Ya, kalau belum ada, kita lanjut aja dulu. Bismillah. Ada yang pertanyaan di chat Ustazah itu mungkin bisa dibahas. Gimana, Ustaz? Ada pertanyaan yang di chat itu mungkin bisa Oh, di dibahas. chat ya. Oke. Ustazah Dini barangkali bisa dibantu di. Oh ya, yang di chat nih. Sebentar. Yang apa Ustazah? Bisa dibacakan, dibantu? Oh, benar-benar. Afwan Ustazah, jika kami ada jadwal seran hafalan di hari Ahad, kan dalam satu hari itu ada pilihan 2 opsi jam, ada siang, ada malam. Jadwal Selasa dan Kamis itu kami ambil jam malam karena menyesuaikan dengan jam kuliah. Jadi kalau di siang Ahad itu apakah boleh kami ambil setoran di waktu siang? Ya gitu istilahnya. Bisa dipahami ya Teh? Bisa. Jadi Oh begini ya. Ustaz ya. Ustazah semuanya. Setoran itu kan sepekan 3 kali. Ya, harinya itu kan masing-masing sudah pada tahu. Nah, itu satu harinya itu kan ada yang eh, ditawarkan, diberikan pilihan 2 waktu. Ya, ada yang siang, ada yang malam. Nah, itu milih Ustazah. Boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa siang, di malam. Tapi nggak bisa dua-duanya gitu ya. Nggak bisa. Misalnya hari Senin saya mau siang dan malam, enggak, satu aja. Seperti itu, jadi boleh. Ya, ada lagi? Ustazah Dini, silakan pertanyaannya di chat. Iya sebentar. Nah tadi bentar. Mana sih? Oh, ada. Bentar. Ya. Boleh nanti di-share kembali jadwal setoran masing-masing ya insya Allah ya. Saya di form, saya di form kemarin pilih level 6. Apakah setorannya harus dimulai dari juz 6 atau boleh dari belakang juz 30? Gitu. Boleh dari belakang juz 30. Boleh Ya, ya, kita ya, fleksibel ya, bisa dipilih. boleh, ya. Monggo lanjut Sudah, pertanyaannya. sudah tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi. Baik. Izin bertanya dulu. Iya, silakan. Kalau misalnya di periode ini pilih setelah lulus 5 juz depan, 5 juz awal, 1 sampai 5, terus mau lompat ke level 6 ya, juz 26 sampai 30 itu boleh saja
Atau harus berurutan, Ustazah? Sebenarnya tidak ada aturan khusus Ustazah untuk berurutan ya. Untuk jadi boleh itu, boleh. Seperti itu. Oh gitu. Ya baik. Iya. Jazakallah. Silakan yang lainnya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Bismillah. Nah, itu untuk ujian tertutup ya. Ujian kenaikan juz. Sekarang ujian per triwulan. Sesuai dengan namanya, ujian per 3 bulan ya. Nih. Ujian triwulan bersifat wajib diikuti oleh seluruh peserta sebagai syarat melanjutkan ziyadah pada setoran berikutnya. Ya. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kuatnya hafalan yang didapat selama 3 bulan terakhir. Ya. Kalau di ujian tertutup itu yang diujikan adalah 1 juz yang sudah disetorkan. Kalau di ujian triwulan yang diujikan adalah capaian hafalan juz selama 3 bulan. Berarti ustazah beda-beda dong tiap peserta. Beda, tergantung pencapaian. Ya, karena kan di peraturannya sendiri itu setoran itu minimal boleh 1 halaman, maksimalnya 5 halaman, ya kan? Berarti ya tiap peserta akan beda nanti. Pencapaian selama 3 bulannya barangkali ada yang 3 juz selama 3 bulan, ada yang 5 juz, ada yang cuma baru 1 juz. Nah itu. Itu yang hanya diujiankan, yang itu, yang pencapaian itu. Baik, berikutnya. Jika peserta tidak mengikuti ujian triwulan, maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan setoran ziyadahnya. Mohon maaf. Jadi benar-benar syarat melanjutkan setoran ziyadah. Berikutnya, peserta yang melewatkan periode ujian triwulan namun masih ingin melanjutkan ziyadahnya, bisa melaksanakan ujian triwulan susulan di waktu yang telah disepakati dengan musyrif-musyrifahnya masing-masing. Kendati diwajibkan, tapi kami memberikan kelonggaran kalau memang di waktu yang sudah ditetapkan tidak bisa mengikuti. Misalnya barangkali sakit, atau izin, atau lagi umroh, begitu. Tapi tetap masih punya PR ya untuk melaksanakan ujian triwulan kepada musyrif-musyrifahnya di waktu yang disepakati dengan musyrifnya. Berikutnya. Peserta yang mengikuti ujian triwulan adalah peserta yang sudah menunaikan infak triwulan pada bulan diselenggarakannya ujian. Nah, ujian ini kan Maret, Juni, September, Desember. Berarti di 4 bulan itu SPP-nya menjadi 235.000. Kalau SPP bulanannya kan 200. Nah, ini karena di bulan ini ada triwulan, jadi 235.000. Ketuntasan pembayaran infak sebagai syarat ujian triwulan dibuktikan dengan menunjukkan email kwitansi pembayaran infak kepada musyrif atau penguji. Peserta wajib menyimpan email tersebut. Jadi nanti kalau sudah menunaikan infak triwulan, ada yang dibarengkan dengan SPP, ada yang enggak sih. Nah, itu nanti dapat email. Kalaupun misalnya suka ada aja sih kendala ya, misalnya nggak dapat email ya kirim aja bukti transfernya gitu ya. Misalnya saya sudah menunaikan ini iuran begitu. Ujian dilaksanakan pada halakohnya dan diuji oleh musyrif-musyrifah masing-masing. Ujian dilaksanakan melalui Zoom meeting dan wajib on cam baik peserta maupun musyrifnya. Jadi kesamaannya dengan ujian yang awal tadi, ujian tertutup ini sama-sama diuji oleh musyrif di halakohnya masing-masing. Namun waktunya serentak sama semuanya kalau ujian triwulan ini. Kalau ujian tertutup itu enggak kan, tergantung kapan selesainya peserta 1 juz itu kan beda-beda. Kalau ujian triwulan serentak sama. Soal yang diujikan adalah hafalan yang sudah disodorkan selama 3 bulan. Soal yang diujikan berupa sambung ayat, melanjutkan ayat sebanyak 15 baris atau 1 halaman. Kalau ujian tertutup ustazah berapa? Biasanya sih ujian tertutup itu
kurang dari 1 halaman biasanya ya para musyidnya itu suka memberikan soalnya sebelum 1 halaman udah di stop gitu biasanya. Ya setengah halaman atau setengah halaman lebih, tapi bisa juga 1 halaman. Kalau ujian kenaikan juz. Kalau ujian triwulan ini 1 halaman 15 baris. Setiap 1 juz pencapaian atau kurang dari 1 juz akan diambil 1 soal untuk diujikan dalam ujian triwulan. Misalnya, pencapaian selama 3 bulan adalah 2 juz 3 lembar. Wih, sampai detail 3 lembarnya gini ya. Ya memang iya, ya. Itu tercatat, itu ditulis di data ya, terdata. Di absen ditulis pencapaiannya. 2 juz 3 lembar. Dari 1 juz itu 1 soal kan? Nah, misalnya 2 juz itu juz 5, juz 6, dan 3 lembar juz 7. Maka yang diujikan 3 soal. Dari juz 5 dan juz 6 1 soal. Dari juz 7 juga 1 soal walaupun baru dapat 3 lembar. Yang 3 lembar itu yang diujikan itu. Maksudnya yang soal yang keluar itu yang 3 lembar itu. Gitu ya, Sabiza ya. Sabiza berarti kalau cuma dapat 3 bulan cuma dapat 1 juz 1 soal. Iya, betul. Cuma 1 soal saja. Ke-10. Peserta diberikan kesempatan 3 kali untuk membetulkan hafalannya yang salah, lupa, atau keliru. Jika sudah 3 kali memperbaiki sendiri tapi belum benar, maka penguji memberitahu kelanjutan ayatnya. Saat penguji memberitahu peserta, saat itulah soal ujian terkena khoto jali. Ini sama dengan yang tadi ada peserta yang bertanya ini ya. Nah, ini di ujian triwulan juga sama seperti ini. Nah, ini nanti bedanya kalau di ujian kenaikan juz itu nggak di share nilai, tapi langsung aja ya lulus gitu. Kalau di triwulan ini di share saja nilainya, di share di grup peserta, grup umum, grup besar. Nilainya jika seluruh soal ujian mulus tidak terdapat khoto jali. B, jika dari soal yang diujikan terdapat 1 sampai 2 khoto jalinya. C, jika khoto jalinya 3. D, jika khoto jalinya 4 atau lebih. Jika peserta mendapatkan nilai D pada ujian triwulan, maka peserta tersebut harus menyetorkan ulang juz yang diujiankan dengan sekali setoran 5 halaman. Misal, jumlah juz yang diujikan 3 juz. Juz 1 sampai dengan juz 3. Dan mendapatkan nilai D. Maka peserta harus menyetorkan ulang ketiga juz tersebut dengan sekali setoran 5 halaman. Bisa difahami ya? Berarti bismillah lulus. Mentok-mentoknya C. Gitu ya. Bismillah. Biar ini nggak diremedial gitu. Karena nanti harus diulang kalau nilainya D. Dan sekali ngulangnya itu 5 halaman. Sekali setorannya. Terakhir, ujian dilaksanakan saat jam setoran. Nah, demikian ujian triwulan. Monggo, ada pertanyaan dulu. Silakan, Setiza. Ada? Atau di chat? Sazadini ada di chat? Iya, kalau belum ada kita lanjut dulu. Bentar Ustadz Neneng. Iya. Bentar, izin menyampaikan. Ini Ustadz Amin sudah bisa dihubungi dan kebetulan beliau juga ada
ngisi lagi setelah ini sehingga mungkin bisa di-cut nggak apa-apa sudah. Tidak apa-apa, Ustazah. Monggo nanti kita lanjut lagi ini apa? Bentar, eh, sudah masuk belum ya beliau? paparan panduan akademik ya. Ini Ah, kan ya. untuk Al-Mukarram Ustaz Amin sebagai Wakil Ketua Markas Jihad Indonesia insya Allah akan memberikan sambutannya. Ya. Iya, disilahkan Ustaz Amin. Tafadhal. Ya baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ba'd. Suara saya terdengar jelas ya, saya tidak ya? Jelas Ustaz. Ya baik. Alhamdulillah yang kami hormati Ketua Markas Qiraat Indonesia Ustadz Ahmad Muhsin, Pembina Markas Qiraat Indonesia Ustadz Muhammad Ihsan Ufik, Ustadz Qori Hamad, Ketua Divisi Tajwid, Divisi Tahfidz ya, Markas Qiraat Indonesia Ustadzah Neneng Siti Zakia, Ustadzah Dini, dan seluruh musyrif-musyrifah, tapi ini musyrif-musyrifahnya nggak diundangkannya ya. Kemudian para peserta baru, para pecinta Al-Quran, para hafidh, hafidhat, hafadhah dan hafidhat Al-Quran, peserta kelas tahfidz reguler dan sanad Markas Qiraat Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita membuka lembaran baru, membuka klip baru di tahun 2026 ini dengan satu tekad yang begitu mulia, satu niat yang begitu luar biasa, yaitu untuk terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, tilawatul Quran, maka tentu niat untuk kita menghafal Al-Quran itu, niat kita untuk mempelajari Al-Quran itu juga menjadi niat yang terbaik. Nah, niat yang terbaik dibanding niat-niat untuk ibadah yang lainnya. Maka ini adalah hal yang sangat patut kita syukuri, kita pelihara, kita syukuri dan kita pelihara, kita jaga. Ya. Kalau saya ingat betul, Gurunda Ustadz Muhammad Ihsan Ufik itu selalu memberikan analogi nikmat untuk kita sudah diberi anugerah nih. Wah, saya ikut kelas tahfidz, saya ikut halakoh tahfidz, saya mau setoran, saya mau cari guru, saya mau berguru, saya mau memperbaiki bacaan, saya memperbaiki ada, saya memperbaiki pemahaman. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana kemudian berikutnya kita enjoy. Kalau kita berhidayah, habis ini pasti tuh futur ada, godaan ada, tidak ada, kemudian jangan sama sekali kita kemudian mengira habis ini kita akan tiba-tiba hatam, tiba-tiba dapat ijazah, tiba-tiba enggak. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak mungkin. Pasti habis ini ada fitnah-fitnah, ada ujian-ujian. Maka tugas kita adalah ujian itu, cobaan itu, futur itu akan ringan, akan lebih ringan kita hadapi ketika Allah berikan kepada kita namanya cinta. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Kemudian perjalanan yang berat itu Allah anugerahkan untuk ditazyin oleh Allah. Kita seakan-akan meskipun berat, meskipun sulit, meskipun malam yang lain yang selesai kerja, yang lain tinggal bersantai dengan keluarga, nonton TV, lihat medsos, kita masih harus berjibaku dengan tahfidz, berjibaku dengan Al-Quran. Ketika Allah berikan tazyin, Allah hiasi pandangan kita, Allah cintakan hati kita dengan itu, niscaya yang ada adalah kenikmatan. Dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satunya adalah dengan bergabung ke halakoh, bergabung ke komunitas. Ya, bergabung ke komunitas itu penting sekali. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan orang-orang untuk bertakwa, hitopnya waktu itu adalah para sahabat. Para sahabat itu tentu khairul quruni ya, masa terbaik, generasi terbaik. Mereka hidup melihat Rasulullah
sebagai suri tauladan terbaik. Tetapi ketika paham betul bahwa bertakwa itu berat, bahwa istiqomah itu berat, maka Allah memberikan cara kepada para sahabat yang waktu itu ditegurnya adalah dalam konteks perang. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang sebenarnya mereka bertakwa, mereka punya iman, mereka bukan orang munafik. Tetapi ketika jatuh saatnya perang, mereka menunda, nggak jadi berangkat, ini itu sampai Rasulullah perang dari Jaisul Usrah, dari perang Tabuk, mereka menyesal, bertaubat, kemudian sempat disanksi juga oleh Rasulullah SAW, sanksi sosial juga ada, taubat mereka, tapi mereka bersungguh-sungguh bertaubat. Ya, kisahnya siapa itu, Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi itu ya, itu kan gitu. Nah, sampai berpuluh-puluh hari nggak diajak ngomong sama Rasulullah. Sahabat-sahabatnya nggak boleh ngajak ngomong. Betapa berat. Al-Quran mengungkapkan itu kan ini apa? Begitu sempit, bumi itu terasa sempit dan sangat menyiksa bagi mereka itu. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Sampai pada keyakinan final wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Wes benar-benar sudah stres, hibak, ini gimana kami, itu orang munafik yang buat udur alasan ini itu sama Rasulullah malah dilulu itu apa ya, dibiarkan, dimaafkan, dimaklumin, tapi sebenarnya tidak dimaafkan. Nah, kami yang benar-benar jujur mengakui kesalahan malah harus menunggu penerimaan maafnya berpuluh-puluh hari, 40, 50 hari begitu ya. Kemudian Allah turunkan taubat mereka. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina taba'uhu fi sa'atil usrah itu. Nah, itu mereka kemudian begitu sangat senang dan Allah tutup penerimaan taubat ini dengan apa? Dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan biar kalian ini lebih mudah dalam bertakwa, lebih mudah istiqomah, jaga Qur'annya lebih istiqomah, kunu ma'as shadiqin. Kalian bergabunglah, bersamalah dengan orang-orang yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh dalam berjuang dengan Al-Qur'an, dalam beristiqomah dengan Al-Qur'an. Nah, MKI ini hadir untuk itu. Kita tahu betul lingkungan kita bisa jadi karena kita pulang di kampung masing-masing, di kota masing-masing, itu tidak sama dengan ketika dulu di pesantren, tidak sama ketika dulu masih ngafal, atau dulu ketika kita di asrama dan seterusnya. Lingkungan itu berat, tetapi kita nyantolkan diri kita dengan orang-orang yang sama-sama berupaya untuk istiqomah berjuang dengan Al-Quran. Selamat dan mari kita singkan tangan kita. Ini adalah jalan yang berat, ujungnya adalah surga, pasti banyak cobaan. Yang penting adalah bagaimana kita terus istiqomah, kita minta ke Gusti Allah, kepada Allah untuk diberikan sabat dengan bantuan kita bergabung dengan guru-guru kita, dengan musyrik kita, dengan kemudian rekan-rekan halakoh kita. Jadikan itu semua sebagai wasilah untuk bisa bersama-sama istiqomah di jalan Al-Quran. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf tadi saya agak telat karena yang persis ini saya masuk tadi itu 2 menit setelah 2 menit atau 3 menit setelah saya nyampe dari rumah salat Isya, dan harus agak telat sedikit masuknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat bergabung semuanya, semoga istiqomah, doa dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dengan barokah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Syaifuddin Amin yang sudah memberikan sambutan dan juga nasihat untuk kita, mudah-mudahan menambah semangat ya ke depannya insyaallah. Baik, bisa dilanjutkan Ustazah Neneng, tafadholi. Iya. Ustazah Neneng, apa bisa dilanjutkan atau sudah selesai ya? Iya. Sebelum itu, Iya, apakah ada, ya, Ustazah masuk? iya sudah. Iya, silakan Ustazah. Iya. Tadi barangkali Ustazah ini mau menyampaikan dulu apa? Silakan.
Enggak, tadinya mau ini barangkali ada pertanyaan gitu. Silakan. Oh ya, baik, kita lanjut. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Bismillah, Sabda. Mohon izin melanjutkan. Tadi sampai di ujian triwulan. Lalu sekarang ujian terbuka. Ini ujian terbuka ini ada yang menganggapnya bagi sebagian ini ujian terhoror. Ada yang seperti itu ya. Karena apa? Karena yang pertama, yang menguji bukan muslim sendiri. Yang kedua, ujiannya 5 juz. Yang ketiga, terkadang itu live streaming YouTube. Terkadang kondisional ya. Seperti itu. Yang keempat, apa lagi ya? Nah, itulah pokoknya kurang lebih ujian terbuka ini ya. Selain pandangnya nanti silakan bisa dibaca ya tentang ujian terbuka ini. Nah, ini untuk ketentuan serta ujian terbuka. Peserta merupakan ikhwan atau akhwat yang aktif terdaftar pada program Tahfiz Birriwayah MKI. Peserta dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan ujian terbuka pada musyrif musyrifah halakohnya masing-masing kapanpun jika sudah siap. Jadi ujian terbuka ini sifatnya adalah peserta yang mengajukan, ya, yang mengajukan kepada musyrifnya. Nanti musyrifnya menyampaikan kepada admin, ada adminnya, atau langsung juga kepada adminnya, pesertanya bisa. Ada admin ujian terbuka. Di sini admin ujian terbuka ini Ustazah Dini ya, yang barusan MC itu. Admin ujian terbuka beliau. Misalnya sudah selesai nih satu level 5 juz. Apakah Ustazah itu langsung ujian begitu? Nah, itu ada kalanya memang karena ini kan kesiapan peserta ya. Jadi ada kalanya memang yang sudah selesai itu 1 minggu kemudian itu langsung ujian ada, yang langsung daftar ada kayak gitu. Ada juga yang misalnya di halaqah kami sudah selesai nih 5 juz tapi nampaknya Ustazah belum 100% nih lancarnya, masih kayak 75% lah gitu. Mohon izin mau mengulang-ulang dulu di halaqah ya di bersama musyrif ya, bersama Ustazah, bersama Ustaz misalnya. Itu boleh juga seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya memang ujian terbuka ini pesertanya sendiri yang mengajukan ujian terbuka. Jika sudah siap. Pelaksanaan ujian itu per level ya, per level. Level 1, level 2, 3, 4, 5, 6. Peserta yang mengajukan penyelenggaraan ujian terbuka adalah peserta yang dinyatakan lulus dari ujian terbuka level sebelumnya. Kecuali yang baru mengajukan ujian level 1. Ustazah berarti ada dong ya istilah nggak lulus ujian terbuka. Ada. Tapi sepanjang ini selama penyelenggaraan kami alhamdulillah Tahdus Binimah selama 2025 sudah menyelenggarakan 115 kali ujian terbuka. Dengan peserta yang ikut 60 peserta lebih. Jadi satu peserta itu ada yang berkali-kali ujian terbuka, Masya Allah. Ya, seperti itu. Ini mudah-mudahan di 2026 ini lebih meningkat lagi ya peserta yang mengikuti ujian terbuka ini. Untuk 2025 kemarin, alhamdulillah 115 kali penyelenggaraannya. Dan dari total jumlah penyelenggaraan itu kalau di persentase hanya 5% yang nggak lulus lah. Ya,
Atau mungkin kurang lah dari 5%, paling itu bisa terhitung itu sampai 1, 2, apa 3 orang lah yang nggak lulus. Jadi kebanyakan lulus, alhamdulillah gitu. Karena memang itu tadi kan peserta yang mengajukan, jadi yang peserta mengukur dulu, saya nih udah bersiap, insya Allah gitu, seperti itu. Ya, jadi untuk poin nomor 4 ini, jika misalnya ngambilnya kayak tadi ada peserta yang bertanya ya, saya misalnya Ustazah sudah selesai nih level 1 mau langsung level 6 boleh boleh. Nah, misalnya selesai level 1 mau ke level 6 ujian dulu, ujian terbuka dulu level satunya boleh, lalu baru boleh ambil ke level 6 atau level berapa gitu. Ya, ujian terbuka dulu dan lulus dulu. Berikutnya, waktu. Nah, ini waktu, hari dan jam penyelenggaraan ditentukan oleh tim divisi tahfiz. Ya, hari dan jamnya. Sebenarnya untuk hari dan jamnya itu udah fix. Ya, nanti di Kaldik ada. Nanti barangkali boleh saya share lah sedikit ya Kaldiknya nanti di akhir. Nah, itu. Untuk pengujinya akhwat, yang akhwat diuji akhwat lagi, yang ikhwan diuji ikhwan lagi. Penguji akhwat 2, penguji ikhwan 2. Peserta tidak dibenarkan untuk membatalkan ujian terbuka ketika waktu, hari, dan jam ujian sudah ditentukan. Memangnya ada ya Ustazah yang membatalkan? Ada. Makanya kami membuat peraturan ini. Awalnya gak ada peraturan ini awalnya. Cuman karena ada yang seperti itu ya kami buat aturan ini. Itu ada yang membatalkan. Itu tidak dibenarkan ya. Pembatalan pengajuan ujian bisa dilakukan. Bisa sih, tapi kurang dari 1 hari dari waktu ketika jadwal ujian sudah disepakati. Misalnya mengajukan ujian nih, oh ya Ustaz nanti Senin ya, tanggal sekian, jam sekian gitu. Itu boleh membatalkan kurang dari 1 hari. Jadi jangan ahadnya gitu ya kalau mau ngebatalin. Ya Jumatnya apa Kamisnya gitu. Ya pokoknya jangan kurang dari 1 hari. Ya kalau mau membatalkan ujian. Peserta yang mengundurkan diri 1 hari atau lebih setelah membuat kesepakatan, maksudnya membatalkan, mengundurkan diri tadi ya kurang dari, maksudnya sudah mau 1 hari lagi ujian dia ngebatalin gitu. Kalau kurang dari 1 hari itu boleh. Maka akan dikenakan cas atau denda ya sebesar 60.000. Nah, ketika akan mengajukan ujian terbuka di waktu selanjutnya. Pada dasarnya ujian terbuka ini free alias gratis. Kalau triwulan kan tadi ada bayarnya ya 35.000 ya. Nah, kalau ujian terbuka ini free. Ya, kecuali kalau tadi ada membatalkan ujian. Nah, ini maka kalau mau ujian lagi harus bayar 60.000. Makanya mohon jangan pernah membatalkan kalau udah daftar ujian terbuka ya. Lalu ini tentang waktu nih. Peserta yang telat lebih dari 10 menit dari jadwal ujian terbuka yang telah disepakati dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis dan dikenakan ketentuan sebagaimana nomor 8. Ya. Misalnya udah fix sih ikutan, cuman telatnya lebih dari 10 menit. Itu karena para penguji kita juga ya Masya Allah ya sama-sama gitulah sibuk dan lain-lain. Jadi kasihan juga kalau harus nunggu lebih dari 10 menit gitu ya. Maka kalau ditunggu lebih dari udah 10 menit ya udah penguji biasanya udah keluar room Zoom aja. Nah, peserta dinyatakan mengundurkan diri dan nanti kena cas di sebagaimana nomor 8 yaitu 60.000 ya. Peserta memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, khusus ikhwan disarankan memakai penutup kepala. Disarankan ya, bukan wajib, disarankan. Peserta tidak diperkenankan menutup kamera dan mikrofon saat ujian berlangsung walaupun sebentar. Jadi kamera, mikrofon selalu dalam keadaan on. Nggak boleh walaupun sebentar ditutup, nggak boleh. Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan ujian terbuka gratis kecuali yang berkenan dengan tadi yang kami jelaskan di atas. Ya. Kalau untuk yang C ini petunjuk pelaksanaan ujian terbuka lebih ke
teknisnya banget sih. Tapi bolehlah kita bahas ya sedikit. Ujian terbuka bersifat wajib diikuti oleh seluruh peserta sebagai syarat melanjutkan ke hafalan ke level berikutnya. 1 level 5 juz. Ujian terbuka dilaksanakan secara virtual, Zoom meeting, dan live streaming kondisional. Link Zoom dibagikan 1 jam sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Peserta hadir 10 menit sebelum ujian dimulai. Hadirin yang masuk ke Zoom ujian wajib menutup mikrofon. Ustazah memang suka ada yang ini ya Mas kayak mustami gitu suka ada. Tapi yang hanya berdua juga ada juga gitu. Maksudnya penguji sama yang diuji juga cuma berdua aja suka ada. Tapi suka ada juga yang misalnya teman-temannya mau lihat apa orang tua apa saudaranya suka ada. Jadi kan namanya juga terbuka ya, boleh ditonton gitu. Boleh disaksikan. Lalu ya, hadirin yang masuk ke room Zoom wajib menutup mikrofon. Dewan juri ujian berjumlah maksimal 2 orang. Ya, maksimal 2 orang, tapi kadang 1 orang gitu ya. Maksimal 2 orang. Yang merupakan musyrifah dari halakoh tahfiz yang lain, bukan musyrifnya. Ujian dinyatakan dibuka dan ditutup oleh penguji bersangkutan. Soal ujian berupa melanjutkan sambung ayat. Dari 1 juz diberikan 3 soal. Jadi total soal ujian terbuka adalah 5 dikali 3. 15 soal. Ustazah boleh nggak saya langsung ujian 2 level? Masya Allah. Misalnya level 1, level 2. Pernah ada sih, tapi kalau dari rekomendasi kami 1 level saja ya. Karena itu lumayan berat kalau langsung 2 level gitu. Tapi kalau mau silakan monggo. Langsung 2 level gitu. Peserta mulai menjawab dan mengulang soal yang dibacakan oleh juri, bukan langsung melanjutkan ayatnya. Jadi mengulang dulu soal yang dibacakan ya, jangan langsung melanjutkan. Ini lebih ke teknis nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, betul. Untuk khotojali, ini sebentar. Dewan juri memberikan isyarat lisan misalnya dengan kata cukup. Jika peserta sudah menjawab dengan panjang jawaban yang ditentukan. Setiap 1 juz diberikan kesempatan khotojali 1 kali. Jadi jika 5 juz kesempatan khotojalinya adalah 5 kali. Jika khotojali jumlahnya melebihi ketentuan, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan belum lulus menempuh ujian terbuka. Saya kasih contoh. Saya mau ujian nih level 1, juz 1 sampai juz 5. Pas soal juz 1, dia udah khotojali 2. Pas soal juz 2, dia khotojali 2 juga. Udah berapa tuh? 4 ya khotojalinya ya. Pas soal juz 3 di khotojali 1. Berarti sudah 5 khotojali. Soal dihentikan, tidak dilanjutkan, dinyatakan tidak lulus. Begitu ya, saya dipahami ya. Gitu. Lalu peserta boleh menutup ujian dengan tasdik tanpa salam ya. Boleh shadaqallahul azim, boleh tidak, boleh. Komponen penilaiannya adalah kelancaran, hafalan, tajwid, dan fashohah. Nilai kelulusannya itu ada 3, mumtaz, jayid jidan, sama jayid. Dengan rentang nilai seperti yang tertera. Ya, kalau mumtaz segitu, jayid jidan segitu, jayid segitu. Peserta akan diberikan e-sertifikat beserta nilai kelulusannya maksimal 1 pekan setelah selesai ujian terbuka. Tapi nampaknya Ustazah Dini sekarang masih 1 pekan atau dibarangkan gimana itu? Kalau untuk e-sertifikat. Ustazah Dini? Halo? Ya, nanti barangkali ya. Keputusan Dewan Juri terkait nilai kelulusan peserta bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik. Demikian pemaparan ujian terbuka. Monggo asatizah, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, jadi ini tadi ada ujian tertutup, ujian triwulan, ujian terbuka, semuanya berlaku untuk kelas sanad dan kelas reguler. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu.
Ada di chat. Bismillah, afwan Ustazah. Oh. Apakah nanti setelah melakukan setoran ziyadah harus standby? Oh, tidak. Tidak, tidak. Boleh langsung live, boleh. Ya, boleh. Paling juga chat ya ke itunya, ke Ustazah. Chat gitu. Ustazah, mohon izin live gitu. Assalamualaikum. Jadi nggak usah nunggu standby. Oh iya, nanti dikirim Ustazah, insya Allah. Ustazah Ila Nafila ya. Nanti PDF ini bisa di grup, insya Allah. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya, baik, kita lanjutkan dulu barangkali ya. Nah, itu Asatizah, itu sebenarnya sih yang paling inti dari segala inti dari panduan akademik itu pemaparan itu sebenarnya pemaparan 3 ujian itu evaluasi karena berbicara masalah hafalan Quran kan memang kita itu apa ya ziyadah murojaah kan harus harus rapi ya evaluasinya makanya memang ya begitulah ada 3 lapis ujian di MQ ini. Baik, berikutnya lanjut ke perizinan ya Asatizah. Oke, baik, lanjut ketentuan perizinan. Bismillah. Jika peserta tidak mengikuti jadwal setor hafalan sesuai dengan waktu di halaqah masing-masing, maka peserta tersebut wajib memberi kabar dan menyampaikan alasan ketidakhadiran kepada musyrif-musyrifahnya. Mohon dengan sangat asatidzah berkabar. Mohon dengan sangat ya ke musyrifnya. Jika tidak mengikuti setoran dan tidak izin dalam 1 pekan itu dijapri oleh musyrif-musyrifahnya. 2-3 pekan mendapat peringatan. Wis, ini banget ya, horor peringatan. Mendapat peringatan tadi. Walaupun ya bahasanya nggak akan segalak-galak amat sih ya. Nanti saya yang suka japri itu. Kalau 2-3 pekan nggak ada kabar itu. Bahasanya biasanya gini. Bapak Asatizah mohon izin menyampaikan gimana setoran di halakohnya lancar. Walaupun saya udah tahu sih dia nggak masuk-masuk gitu ya. Tapi saya bahasanya gitu. Kalau ada kendala silakan sampaikan kepada kami gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya 1 bulan nggak ada kabar, jangan. Dia mengundurkan diri secara otomatis dari program tahfiz. Walaupun memang saya suka menyapa dulu sih, ya. Kalau 1 bulan itu udah otomatis mengundurkan diri itu. Tidak hadir 1 bulan. Nggak ada kabar. Atau misalnya ada kabar tapi memang nggak hadir sebulan itu. Mau sakit, mau izin, tapi sebulan ya udah mengundurkan diri. Ya, nanti ya saya yang biasanya remove dari grup halaqah dan remove dari grup umum, grup aktif. Gitu. Nah, ini cuti. Ya sekali lagi, untuk kelas pengambilan sanad tidak ada kebijakan pengambilan cuti. Ya, tidak ada kebijakan cuti, nggak ada. Ini untuk khusus reguler. Batas waktu cuti yakni maksimal 1 bulan untuk cuti biasa dan maksimal 3 bulan untuk cuti melahirkan. Selama masa cuti, peserta akan dibebaskan dari SPP bulanan. Jadi mohon konfirmasi ke saya, ke Kadif Japri, Ustazah saya mau cuti. Biar nanti saya sampaikan ke admin SPP bahwa peserta ini bebas SPP nih di bulan ini, beliau cuti. Kalau tidak ada kabar berita, bagaimana kita bisa tahu apa cuti apa-apa gitu. Ya. Baik, lanjut. Jika setelah masa cuti yang telah ditentukan habis dan belum masuk halaqah, maka peserta wajib melakukan registrasi ulang dengan biaya registrasi sebesar 100.000 jika masih ingin melanjutkan program. Ada juga yang kelamaan cutinya ya. Wallahu alam lupa, wallahu alam apa gitu. Jadi harusnya udah sebulan nih, oh dia kalau malah 1,5 bulan masih belum masuk kan. Nah, itu berarti dia terhitungnya mengundurkan diri. Karena melebihi batas cuti. Tapi kalau misalnya mau masuk lagi, registrasi dulu 100.000. Jatah maksimal pengajuan cuti adalah 1 kali per 1 tahun masa studi. Jadi cuma 1 kali jatah cuti itu.
Contoh misalnya ini sekarang kan Januari ya 2026 sampai Desember 2026 itu cuma 1 kali aja jatah cutinya. Kalau mau ngambil cuti lagi nanti di 2027. Begitu ya, cuma 1 kali aja. Konfirmasi cuti disampaikan kepada musyrif musyrifah dan ketua divisi tahfiz. Ya, kepada kami, kepada saya, insya Allah. Nanti ada Google Form yang harus diisi. Nah, itu untuk cuti dan perizinan. Ada dulu pertanyaan, monggo. Ustazah, jika misalnya cuti melahirkan itu kan maksimal 3 bulan. Saya sudah 2 bulan juga, insya Allah sudah bisa mengikuti halakoh. Monggo, silakan, nggak apa-apa. Misalnya baru sebulan juga udah bisa, udah Bismillah udah stabil gitu. Ya Bismillah mah nggak, silakan. Monggo. Itu kan maksudnya bedakan kelonggarannya kalau udah melahirkan begitu. Cuti pasca melahirkan. Lanjut pengunduran diri. Nah ini. Pengunduran diri. Ada pengunduran diri secara resmi, ada pengunduran diri secara otomatis. Kalau pengunduran diri secara resmi itu peserta memang mengundurkan diri, meminta izin resmi dari ketua divisi dan dari musyrifnya. Gitu. Saya mohon izin, nampaknya saya belum bisa melanjutkan program ini dulu, gitu ya. Kepada musyrifnya dan ketua divisi. Alur pengunduran diri secara resmi adalah sebagai berikut. Ya, nanti juga kami akan menjaprikan kok alurnya ya. Nanti yang menghubungi admin keuangan, apakah ada tunggakan SPP atau tidak, mengisi form pengunduran diri. Lalu itu yang pengunduran diri secara apa tadi? Secara resmi ya. Sekarang yang secara otomatis. Terdapat 2 kondisi di mana peserta dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis. Yang pertama, jika peserta tidak hadir dan tidak ada kabar selama 1 bulan penuh. Ustazah, kalau misalnya ada kabar gimana? Ya sama aja artinya itu berarti maksudnya tidak hadir gitu ya. Tidak hadir sama 1 bulan penuh, nggak ada kabar atau tidak hadir. Alasannya boleh sakit misalnya atau izin, pokoknya sebulan aja dia nggak ada masuk-masuknya gitu. Nah itu maka mengundurkan diri secara otomatis. Bagaimana kalau dalam sebulan itu Zaza ada masuk-masuknya misalnya sekali 2 kali? Oh enggak, itu enggak mengundurkan diri. Tapi berarti tetap ya SPP full ya, walaupun sebulan cuma 2 kali masuk misalnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, peserta yang tidak menunaikan biaya daftar ulang per triwulan, maka dinyatakan mengundurkan diri. Nah, kalau ini memang agak ini sih, maksudnya tidak terlalu saklek ya, tidak terlalu saklek karena kan ini bisa menyusul gitu ya. Untuk biaya daftar ulang ini kan barangkali pesertanya lupa apa gimana begitu. Jadi kalau misalnya memang terdeteksi melakukan belum membayar daftar ulang triwulan, ya nggak langsung kami keluarkan, ya kami menghubungi dulu pesertanya begitu. Ini belum menunaikan daftar ulang triwulan begitu ya. Demikian asatizah pemaparan dari kami tentang panduan akademik ini ya, khusus untuk kelas reguler dan kelas standar, dengan tadi pengecualian sedikit aja ya. Untuk kelas standar itu yaitu nggak ada cuti ya, tidak ada kebijakan cuti. Dan untuk setorannya ya, untuk kelas standar itu minimal berapa? 5 halaman ya, maksimal setengah juz. Itu perbedaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, saya pribadi sebagai kadif. Saya serahkan kepada Ustazah Dini kembali barangkali. Apakah sudah bisa bergabung kembali Ustazah Dini? Iya, sudah. Ya. Baik, asatidzah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan atau nanti pertanyaan menyusul mungkin ya, bisa disampaikan di grup atau ke musyrif masing-masing atau ke kadif atau ke saya. Kita insya Allah tidak ada lagi ya agenda. Kita tutup acara pertemuan pada malam hari ini. Semoga menjadi awal yang baik. Kita niatkan sama-sama untuk membersamai Al-Quran. Insya Allah sama-sama saling mengingatkan, saling memahami insya Allah.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Barakallahu fiik. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.